warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oke. Saya absen dulu ya. Oke. Adrik, Ajensen, Alvarezel, Anggo, Dava, Dina, Jaya, Erin, Hazel, Ikasri, Isnaini, Jelita, Jihan, Kirana, Lutfiana, Merika, Muhammad Zaini, Muhammad Alvin, Muhammad Dani, Muhammad Ilman, Nabila Naura, Nabila Putri, Nifatun, Niken, Nisrian, Nurianur, Rahmatika, Ririn, Salsabila, Seka, Cindy, Sahrul, Tommy, Tuti, Vina, Sydney. Oke. Ya. Alhamdulillah udah lengkap semua. Ketika kalian menjadi siswa ini, apakah kalian pernah memakai AI? Pernah. Oke. AI apa yang paling sering kalian pakai? ChatGPT. Terus? Cici, Meta. Terus? Gemini. Terus? Blackboard. Terus? Apa? DeepSeek. Pernah. Apakah kalian pernah mengidentifikasi satu persatu? Untuk kalian ini hasilnya bagaimana antar AI? Belum pernah. Oke. Apakah kalian pernah berkolaborasi antar AI? Misalkan kalian ChatGPT dengan AI apa kalian berkolaborasi itu? Pernah? Pernah. Oke. Jadi sebenarnya kalian ini bisa ya membuat sesuatu ya, atau membuat musik, membuat poster, membuat konten-konten tentang pendidikan, itu bisa gitu loh. Itu bisa dengan bantuan AI, beberapa AI gitu loh. Jadi bisa memakai, kalau ChatGPT itu membuat naskahnya, terus Suno itu membuat musiknya, atau atau ChatGPT untuk mencari skenario, terus Google VO untuk membuat videonya. Tahu Google VO ya? Untuk video, membuat video Google VO itu. Nah, seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya, kita itu harus bisa paham konsep kolaborasi manusia dan AI ya. Jadi AI di sini itu bukan menggantikan kita ya, tapi kita itu dibantu dengan AI pekerjaannya. Yang awalnya itu kita itu 12 jam pekerjaan membuat konten, itu bisa diringkas jadi 6 jam. Jadi lebih optimal gitu. Terus memilih perangkat AI yang sesuai gitu. Nggak mungkin kan kalian membuat musik atau membuat video dengan hanya satu AI atau pakai DeepSeek saja bisa? Ya tidak bisa. Makanya harus ada kolaborasi antar AI itu. Terus yang ketiga yaitu tadi menerapkan kolaborasi AI untuk tugas yang spesifik. Berikutnya adalah mengevaluasi hasil kolaboratifnya. Jadi kita ingin tahu yang kalian pakai itu yang pakai dua AI itu apakah memenuhi atau enggak. Terus tujuannya apa sih untuk AI ini? Gitu loh. Yang pertama adalah jelas efisiensi, ya efisiensi. Yang kita itu selalu mencari referensi itu ya
referensi itu kita itu selalu mumet itu mampir berhari-hari, berminggu-minggu. Dengan AI kita langsung cepat. Kita inspirasinya apa, kita langsung ketemu keluar itunya, hasilnya gitu. Terus kualitas hasil kerja. Kualitas hasil kerjanya itu rata-rata lebih bagus kata-katanya daripada kita buat sendiri. Pak, gimana Pak? Kok begitu Pak? Iya, soalnya AI ini punya database tersendiri tentang kata-katanya. Nah, terus apa sih jenis-jenis AI yang bisa digunakan? Ini saya merangkum ya beberapa perangkat AI ya. Yang pertama adalah chatbot atau asistensi ya. Berarti kita itu kalau kalian tadi kan untuk mengerjakan tugas ya. Ya, ini berarti kan AI itu dibuat asisten ya. Kalian membuat asisten. Ada ChatGPT sama Google Assistant atau kalian kalau tadi ada DeepSeek, terus ada Gemini ya, terus sama Cici ya. Nah, seperti itu. Terus konten generatif ya, seperti DALL-E, Midjourney. Terus untuk analisis data itu ada Julius AI atau DeepNote ya. Ini sama seperti kalian kalau menganalisa suatu kalau di Excel ya data daripada kita itu menganalisis sendiri ya itu pakai Julius langsung bisa kayak gitu. Penyunting tulisan itu adalah Grammarly atau Wordtune. Nah, Grammarly kalau kalian itu punya kata-kata yang bingung ya kata-kata bingung kalian masukkan ke situ itu bisa ke frase sendiri gitu. Cepat gitu loh. Terus untuk pemrograman itu bisa GitHub Copilot, Cursor, Lovable. Ya, Lovable ini bisa buat kita buat landing page atau landing page itu seperti web perkenalan untuk suatu organisasi. Misalkan sekolah semata kita buat landing page bisa gitu loh. Kayak gitu. Pak, black box bisa? Bisa. Black box. Tapi banyak black box itu yang keluar source code-nya saja, kode-kodenya saja. Gitu. Misalkan ini ada studi kasus ya, presentasi tentang perubahan iklim ya. Berarti kita itu ada subjeknya. Subjeknya adalah siswa itu ya. Yaitu siswa kita ya, itu menentukan idenya. Idenya dari kita. Ini dari kita. Gitu. Terus predikatnya yang kita lakukan ya itu apa ya? Pertama pasti riset data dulu. Ya, visual narasinya dulu. Visual narasi gimana Pak? Kita harus punya skema. Ini setelah ini bagaimana? Ini setelah ini bagaimana? Itu adalah visual narasinya. Terus tools apa yang dipakai? Tools ini adalah AI yang kita pakai. Bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Canva, Magic Studio untuk mempresentasikannya. Perubahan iklim tadi ya, seperti itu. Terus, Pak, kalau ada studi kasus lagi ada studi kasus landing page ya. Ini ada tutorialnya kalau studi kasus landing page ya. Saya buka dulu. Ini ya, memakai ChatGPT, terus kolaborasi dengan Lovable. Tadi Lovable. Ini. Nah, pakai Lovable. Nah, ini seperti ini landing page seperti ini ya. Jadi kalau zaman dulu sebelum sebelum ada AI, kita membuat HTML sendiri, CSS sendiri, sangat-sangat lama sekali. Kalau pakai AI, 5 menit sudah selesai. Ini membuat itunya, apa aja isinya dalam landing page-nya. Ini. Nah,
Nah, ini langsung selesai landing page-nya. Gitu ya. Landing page-nya langsung selesai. Bisa tampilan mobile juga, tampilan di HP itu loh. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, cepat ya buat landing page ya. Kemarin saya juga itu juga eh, mencoba-coba ya, mencoba-coba. Kalau saya membuat membuat semata bagaimana sih gitu, membuat semata bagaimana. Nah, ini sudah langsung bisa membuat landing page web. Kalau kalian tahu tampilan web itu seperti ini sih. Kok warna putih. Nah, seperti ini. Nah, oh putih lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini webnya udah selesai ini. Oh, putih lagi. Ya, jadi seperti itu ya. Pak, tahu? Wah, ini udah punya ini. Ini udah jadi tampilan webnya seperti ini. Kalau tampilan HP gimana Pak ini seperti ini? Jadi ketika kalian membuat landing page portofolio kalian atau perkenalan kalian lewat web ya, kalian bisa membuat seperti ini. Ini kalau saya membuat SMA Tambak Boyo seperti ini. Nah, ada profil sekolahnya, visinya juga ada, seperti itu. Lebih cepat ya. Kalau zaman dulu ya panjang gitu loh, udah panjang. Kita juga belajar HTML, CSS terlalu lama. Gitu. Pak, apakah ada lagi Pak? Ada lagi kemarin juga saya iseng-iseng ya, ada namanya tahu meme ya, tahu meme ya. Nah, kalau kita membuat meme kadang-kadang kan perlu inspirasi ya. Kita kalian juga bisa membaca GPT, meme apa, terus kalian masukkan ke apa namanya super meme. Nah, supermeme.ai itu juga bisa membuat meme secara otomatis gitu, meme. Ya, tahu ya meme ya? Nah, seperti itu. Gimana sih Pak kalau kita itu langkah-langkah untuk kolaborasi yang efektif ya? Ini ada beberapa langkah ya. Yang pertama adalah menentukan tujuannya kalian itu apa. Mau buat apa dulu? Gitu. Mau buat apa? Kalau membuat video nanti akan pakai Google View dan ChatGPT. Kalau kalau membuat musik nanti Suno sama ChatGPT atau DeepSeek. Ya. Kalau membuat meme tadi pakai Super Meme ya, sama ChatGPT juga bisa gitu. Nanti kalian tentukan dulu gitu. Setelah itu kalian identifikasi perangkatnya gitu loh. Perangkat ini apakah bisa memenuhi gitu loh. Kayak gitu.
Terus gunakan iteratif. Maksudnya gunakan berulang kali. Untuk apa namanya? Lebih optimal begitu. Terus setelah itu kalian kalau sudah selesai kalian review hasilnya. Kalau ada yang salah berarti kalian revisi lagi promnya. Gitu. Setelah itu kalian evaluasi hasilnya bagaimana. Ya. Setelah itu ada tugas ya. Tugas yang pertama adalah mengeksplorasi perangkat AI. Yaitu kalian cari AI ya, minimal 2 AI ya. Tugasnya itu apa? Terus namanya apa? Alasan pemilihannya apa? Gitu. Ya. Terus yang kedua, mengkolaborasikan AI. Gitu. Kalian mau tugas apa yang mau akan dikerjakan? Gitu ya. Misalkan kalau tadi membuat video bisa pakai Google View atau pakai Fit juga bisa. Terus AI apa yang digunakan? Yang kolaborasi. Misalkan DeepSeek sama Google View, DeepSeek pakai sama Suno juga bisa. Proses kolaborasinya bagaimana? Kalian tulis nanti. Yang pertama yaitu saya mengekspor ke ChatGPT dulu untuk membuat naskahnya atau liriknya begitu. Berikutnya hasil akhirnya kalian berikan ke saya linknya atau filenya lewat WA. Gitu. Setelah itu kalian tulis kendala dan tantangannya. Kendalanya bagaimana. Terus berikutnya ini ada 4 refleksi. Ya. Kalian tulis ini nanti, terus kalian jawab juga. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, bisa dimulai dari sekarang ya. Oke, kalian sekarang eksplorasi AI-nya. Gitu. Santai. Ya. Pak, GPT sama tim AI. Tim AI. Bisa berjalan. Jalan Pak. Ini proses. Oke, terus dari situ Ke tim AI terus upload gambarnya. Kita kelola terus 7 bulan promnya gimana? Promnya dari mana promnya? dari ChatGPT. Bisa lihat? Ini Pak. Jalan deh. Itu Liriknya. Coba aja. Liriknya itu ada. Liriknya. Ya. Sudah ya. Ini ada teman kalian yang akan mempresentasikan hasil tugasnya. Ya. Jensen bisa ke depan. Ya. Jelaskan ya tools apa yang digunakan, ya, AI apa yang digunakan, terus untuk menerapkannya langkah-langkahnya bagaimana, gitu. Ke depan ini. ChatGPT dan juga Supermic AI. Untuk langkah-langkahnya sebenarnya cukup mudah. Kalian tinggal minta aja prompt di ChatGPT. Mungkin sekiranya kata-kata apa yang kalian ketik di Supermic AI. Nanti akan banyak sekali meme baru dan fresh gak monoton yang bisa, dan kalian bisa nikmatin satu. Sekian, terima kasih. Cukup ya? Oke. Jadi kalian sudah mengeksplorasi beberapa AI. Ya, menurut kalian apakah AI ini sebagai ancaman atau sebagai rekan kerja kalian? Rekan kerja. Berarti tidak ancaman ya? Oke. Kendala-kendala apa aja yang kalian dapat ketika kalian belajar AI ini? Tidak ada. Bapak? Mungkin ada yang berbayar gitu ya. Jadi ada apa yang berbayar kalau yang apa ChatGPT gitu ya. Kalau kelamaan pasti berbayar gitu loh.
kalian bisa pakai alternatif AI lainnya. Gitu loh. Kalau misalkan kalau video itu kalau biasanya pakai Google Veo itu berbayar, pakai Fit atau pakai Kling AI tadi juga bisa. Lingga tadi pakai Kling AI itu free ya, free. Pakai Kling AI atau pakai Fit. Tetapi biasanya ada kayak apa namanya watermarknya di bawah. Tadi Kling AI ada watermarknya di bawah. Fit juga sama, juga ada watermarknya di bawah. Begitu. Terus ya. Nah, ini ya. Tantangannya apa aja sih? Gitu loh. Tantangannya apa aja ya? Biasanya tantangannya ketika kalian sudah biasa menggunakan AI itu ada ketergantungan ya pada AI. Jelas itu ya. Ada ketergantungan pakai AI. Berikut solusinya yaitu adalah verifikasi hasilnya. Jadi kita nggak usah telan mentah-mentah hasil dari AI. Biasanya dari hasil dari AI itu ada yang nggak jelas gitu. Jadi kalian harus verifikasi hasilnya ya. Terus juga berpikir kritis. Gitu. Maka dari itu kalian harus apa namanya tidak ada ketergantungan dengan AI-nya. Berikutnya adalah hasilnya tidak kontekstual. Karena apa? AI itu bukan manusia ya, yang bisa itu sama beda sama kayak manusia, kalau teman kita beda kalau tanya jawab ya, jadi beda. Terus yang berikutnya adalah etika penggunaan. Kita harus apa namanya beretika untuk memakai AI. Jangan sampai AI ini digunakan untuk ujaran kebencian, gitu ya. Misalkan kalian membuat apa namanya fotonya Jensen buat memfitnah Krishna, jangan sampai seperti itu, gitu ya. Apakah bisa? Mungkin saja bisa, gitu. Mungkin saja bisa, dan bahkan juga harusnya bisa. Gitu. Maka dari itu kalian harus lebih etis lagi untuk menggunakan AI-nya. Pak, untuk tugas boleh, boleh. Tapi lebih baiknya kalian berlatih sendiri. Untuk kalian ke AI-nya, kalian hanya untuk cross check saja. Iya, cross check hasilnya saja. Jangan sampai kalian itu tinggal kopas. Ya, kalian masukkan promnya, kalian kopas. Jangan sampai seperti itu. Kalian buat seperti partner. Kalau tidak bisa, caranya seperti ini. Pasti muncul hasil promnya. Iya. Sudah ada pertanyaan dari kalian? Ada ya? Oke, kalau gitu cukup sekian ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.